Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Mintalah maka kamu akan diberi. Metode menghafal yang dipakai dalam proses belajar mengajar memiliki kelemahan tersendiri, yakni anak tidak diajar untuk memahami logika berpikir dan juga tidak dilatih kreatif dalam berpikir. Begitu pula dengan doa, bila hanya diucapkan sebagai hafalan tanpa memahami maksud atau isi doa tersebut. Pada bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan fungsi doa dan mengapa Beliau menghendaki para pengikutnya berdoa dengan menyebut Bapa. Tuhan Yesus mengumpamakan penyampaian doa seperti orang yang meminta roti kepada sahabatnya waktu larut malam, saat sahabat serta seisi rumahnya sudah tertidur. Ayat 5 sampai 8. Permintaan itu akan dikabulkan karena sahabatnya tidak mau diganggu lebih lama. Inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Jika seorang sahabat saja mau memberikan apa yang diminta temannya, karena permintaan itu mengganggunya, apalagi Bapa di surga. Beliau pasti akan menjawab doa para muridnya, murid Tuhan Yesus yang gigih dan konsisten. Doa juga dapat diibaratkan sebagai tindakan mencari untuk mendapatkan atau tindakan mengetuk pintu agar dibukakan. Lukas 9 dan 10. Seorang yang tekun pasti akan menerima imbalan. Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga sebagai Bapa mereka. Sebagai Bapa surgawi, Beliau bukan hanya memenuhi permintaan, tetapi juga melakukannya untuk kebaikan kita. Dan kebaikan yang terbesar terwujud dalam Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Roh Kudus diperlukan karena kerajaan Allah yang disebut ayat 2 bersifat rohani. Orang tidak dapat melihat kerajaan itu, apalagi mengalami kedaulatan Allah hanya dengan cara jasmani. Dengan hadirnya Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa, kita memiliki relasi yang real dengan Allah dan mampu melakukan kehendak-Nya, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita dan kita pun berlayak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan hadirnya Roh Kudus, kita juga memiliki cara pandang berdasarkan wawasan yang diterangi oleh Roh Kudus. Karena itu, mintalah Roh Kudus ke Bapa, agar Bapa mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan memerintah kita, memimpin langkah kita dalam aktivitas sehari-hari, agar kita tidak tersesat atau agar kita tidak salah langkah. Dengan demikian kehidupan kami berlayak menerima berkat dan menjadi berkat bagi orang lain, dan gilirannya Tuhan dipermuliakan di dalam
tutur kata dan sikap kita. Salam dan doa, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin.